Pulau Sulawesi menjadi incaran para investor dan korporasi untuk mengeruk dan mengolah nikel. Saat ini, setidaknya 309 konsesi tambang nikel seluas 692.000 hektar tersebar di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Morowali, beroperasi kawasan industri pengolahan nikel raksasa bernama IMIP atau Indonesia Morowali Industrial Park. Kawasan seluas 4.000 hektar dengan nilai investasi ratusan triliunan rupiah ini merupakan hasil kerjasama antara Bintang 8 Group dan Tsingshan Group dari Tiongkok. Keberadaan IMIP menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Namun, geliat bisnis industri nikel kerap menimbulkan kerusakan sosioekologis hingga ancaman keselamatan bagi para pekerja. Pada 9 Agustus 2024, tungku smelter nikel PT Lestari Smelter Indonesia di kawasan IMIP bocor hingga membuat cairan logam panas meluber. Meski tidak ada korban jiwa, insiden kerusakan ini menambah daftar panjang daruratnya keselamatan kerja di kawasan ini. Kasus kebakaran tungku smelter kembali terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tungku smelter PT Sulawesi Mining Investment. Perkirakan sebanyak 12 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Beberapa bulan sebelumnya, semburan uap panas tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel yang juga berada di kawasan IMIP mengakibatkan 2 pekerja mengalami luka bakar. Setahun sebelumnya, ledakan dahsyat tungku smelter di perusahaan yang sama mengakibatkan 59 orang menjadi korban, 21 diantaranya meninggal dunia. Selain itu, ada 3 perusahaan lain di kawasan IMIP yang juga memiliki rekam jejak kecelakaan kerja, yaitu PT Cahaya Smelter Indonesia, PT Tsingshan Stainless Steel, dan PT Sulawesi Mining Investment. Jejak buruk keselamatan kerja di industri pengolahan nikel seolah menjadi insiden yang terus berulang. Sejak 2015 hingga 2023, telah terjadi 93 insiden kecelakaan kerja di seluruh smelter nikel di Indonesia. Kawasan IMIP menyumbang 18 insiden kecelakaan kerja dengan total korban jiwa mencapai 21 orang. Selain di IMIP, jejak buruk keselamatan kerja di industri pengolahan nikel juga ditemukan di beberapa perusahaan lain di Sulawesi dan Maluku Utara. Kawasan IMIP merupakan salah satu proyek primadona dalam program hilirisasi pemerintahan Jokowi. Kawasan ini dibangun oleh 2 korporasi besar, yaitu Bintang 8 Group dan Tsingshan Group pada 2013. Bintang 8 Group adalah perusahaan asal Indonesia yang didirikan oleh Halimina pada 1994. Perusahaan ini awalnya bergerak di sektor perdagangan pupuk, tapi kemudian beralih ke sektor tambang nikel setelah mendapatkan izin eksplorasi di Konawe pada 2003. Pada 2005 hingga 2013, setidaknya 183 izin tambang di Morowali, termasuk untuk Bintang 8 Group, dikeluarkan di masa kepemimpinan 2 bupati. Datlin Tamalagi mengeluarkan 120 izin pertambangan untuk kurang lebih 70 perusahaan. Sementara Anwar Hafid mengeluarkan lebih dari 60 izin tambang. Di awal kemunculannya, Bintang 8 Group kerap disebut masyarakat Morowali sebagai perusahaan jenderal karena kepemilikan sahamnya dipegang oleh beberapa jenderal. Di jajaran direksi, tercatat nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan sebagai Presiden Komisaris Bintang 8 Group. Ada juga Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hendarji Supanji sebagai Presiden Komisaris Bintang 8 Investama, anak usaha Bintang 8 Group. Hendraji adalah adik dari Hendarman Supanji, mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta kakak dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Susilo Supanji. Bintang 8 Group menguasai sekitar 20 kuasa pertambangan di Konawe dan Morowali dengan total luas 47.000 hektar. Pada 2010, Bintang 8 Group bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, Tsingshan Group, dan membentuk usaha patungan bernama PT Sulawesi Mining Investment. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Pada 2013, Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping bertemu di Jakarta dan menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama, termasuk di sektor industri. Kesepakatan ini menjadi penanda pembukaan investasi besar-besaran Tiongkok di industri smelter dan pengolahan nikel. Larangan ekspor biji nikel dan dimulainya program hilirisasi di pemerintahan Jokowi membuat Bintang 8 Group kembali menggandeng Tsingshan Group untuk mendirikan pabrik pengolahan atau smelter nikel di Morowali bernama PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Tsingshan Group sendiri adalah produsen baja dan nikel asal Tiongkok yang didirikan oleh Xiang Kuangta. Tsingshan Group menjadi salah satu pemain baja dan stainless steel terbesar di Tiongkok, bahkan dunia. Mayoritas saham PT IMIP dikuasai oleh Tsingshan Group melalui Shanghai Design Investment. Sisanya dimiliki oleh Bintang 8 Investama, anak usaha Bintang 8 Group, dan PT Sulawesi Mining Investment.
Saat ini, PT IMIP dipimpin oleh Alexander Barus selaku CEO perusahaan. Keberadaan IMIP mengubah peta penguasaan produksi nikel di Indonesia. Sebelum tahun 2018, produksi nikel dikuasai oleh PT Vale Indonesia. Pada tahun 2018, IMIP menguasai 50% produksi nikel nasional, sedangkan PT Vale Indonesia hanya menguasai 22%, sementara sisanya dikuasai oleh perusahaan lain, termasuk BUMN. Cadangan nikel Pulau Sulawesi yang mencapai 54,7% dari total cadangan Indonesia menjadi incaran para investor lokal dan luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekitar 40 perusahaan yang masuk ke kawasan IMIP. Hasil produksi dan dominasi IMIP dalam pasar nikel global menjadikan IMIP sebagai salah satu perusahaan raksasa di kawasan Asia. Berkumandangnya program hilirisasi di era Jokowi menjadi karpet merah bagi investasi Tiongkok di Indonesia. Masalahnya, derasnya arus investasi tak sebanding dengan tumpukan masalah yang terjadi di lapangan, darurat keselamatan kerja, sengketa lahan, isu kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Bukan sebuah rahasia apabila perusahaan industri nikel mengandalkan tenaga batu bara untuk menopang operasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan listrik. Masalahnya, pembangunan PLTU batubara menimbulkan masalah yang serius bagi ekosistem alam. Hasil investigasi jaringan advokasi tambang menyebut aktivitas PT IMIP di Morowali telah menyebabkan pencemaran air laut. Cemaran air laut ini mengganggu ekosistem ikan yang berujung pada anjloknya hasil tangkapan ikan para nelayan. Jaringan advokasi tambang Sulawesi Tengah juga menyebut banjir yang terjadi beberapa tahun terakhir di sekitar kawasan IMIP diduga kuat karena rusaknya bentang alam yang berubah menjadi kawasan industri nikel. Dampak aktivitas bongkar muat batubara di kawasan IMIP juga diketahui menimbulkan polusi debu yang mengotori rumah warga dan mengakibatkan anak-anak mengalami gangguan pernapasan atau ISPA. Pelanggaran ketenaga kerjaan dan kerusakan lingkungan akibat industri nikel menjadi bukti kurangnya keseriusan negara mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Hak-hak masyarakat seolah dipinggirkan dan dikorbankan demi menjaring investasi dan demi mulusnya hilirisasi.